Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Kristus, dasar kehidupan kita. Inilah Sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, kuat tidaknya sebuah perjalanan hidup sangat tergantung pada dasar kita membangun hidup itu sendiri. Telah sangat terbukti bahwa harta dunia yang sering kita jadikan kekuatan dan dasar hidup kita ternyata tidak pernah meloloskan kita dari berbagai kekecewaan, penyakit, dan berbagai persengketaan. Telah terbukti bahwa kekuatan apapun di dunia ini yang sering kita agung-agungkan dan jadikan dasar hidup kita juga tidak pernah menyelamatkan kita ketika saat dan waktu Tuhan tiba. Saudara-saudariku terkasih, kenyataan-kenyataan ini jangan sampai membuat kita terus mengejar hal-hal rapuh tersebut untuk dijadikan dasar kehidupan kita. Hari ini Injil Lukas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya. Proses ini dilakukan Yesus dengan doa sebagai langkah pertama. Dan tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa Allah adalah dasar dari setiap tindakannya. Setelah memanggil mereka, ia membawa mereka ke sebuah dataran untuk menunjukkan kepada mereka apa yang mestinya mereka kerjakan. Adalah orang-orang yang sakit dan berbeban berat menjadi tujuan pertama dari perutusan yang ditunjukkan Yesus di dataran tersebut. Misi ini akan tetap bergema sepanjang musim apabila Kristus tetap menjadi dasar dari kehidupan para rasul yang dipanggil dan diutusnya, termasuk kita. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Kristuslah yang harus tetap menjadi dasar kehidupan dan panggilan kita, apapun bentuknya yang kita jalani saat ini. Dialah dasar hidup dan panggilan kita. Di atas Kristus sebagai dasar, maka ada harmoni hidup bersama yang dibahasakan Paulus dengan kalimat rapi tersusun. Di dalam Dia kita dikuduskan dan menjadi tempat berdiam Roh yang kudus. Saudara-saudariku terkasih, ini adalah sebuah ajakan dan permintaan agar kita tidak membangun hidup dan panggilan kita di atas dasar harta dunia dan kekuasaan di dunia ini, karena hanya satu dasar yang kokoh, yakni Kristus,
Di dalam Dia kita akan memahami makna yang terkandung dalam panggilan hidup kita, yakni untuk kekudusan, tempat berdiam Roh Kudus, dan agar kita memahami bahwa panggilan hidup kita di dunia ini adalah untuk membawa pembebasan bagi yang tertindas dan menderita, bukannya membebani dan menindas sesama dengan berbagai karunia yang kita dapatkan dari Tuhan. Kristuslah satu-satunya dasar kehidupan yang kokoh, yang tidak pernah takluk oleh kekuatan duniawi apapun bentuknya. Jadikanlah Dia sebagai dasar kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita semua.